Ketakutan merupakan suatu proses pertahanan hidup terhadap peristiwa-peristiwa tertentu, seperti takut akan rasa sakit ataupun takut ancaman bahaya. Takut juga berarti persepsi ancaman yang tidak dapat dikendalikan atau dihindari. Namun pernahkah sahabat berpikir bahwa lewat pergumulan dan penderitaanlah kuasa Tuhan menjadi tampak nyata? Kita diharapkan untuk tidak meragukan kuasa Yesus, karena Yesus sanggup meredakan dan memberi keteduhan dalam hidup kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tadi kita sudah saksikan video pembuka ini, bagaimana kita diingatkan supaya jangan takut ya. Dalam hidup kita hari-hari ini memang seringkali menghadapi situasi yang buat kita takut ya. Iya, dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah jangan takut, percaya dengan apa kata Tuhan. Iya, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini membebaskan kita dari ketakutan. Yuk kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami supaya jangan takut, supaya kami percaya kepada Tuhan. Hari ini kami mau berserah kepadamu, biarlah firman ini menjadi jawaban membebaskan kami dari ketakutan dan menguatkan iman kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup menjadikan semua yang buruk menjadi baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Ya, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 27 ayat ke-22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 27 ayat 24 sampai 25. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Amin. Waduh, ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Tuhan berjanji karena ada Paulus di kapal itu, maka seluruh orang di kapal itu akan diselamatkan. Wow, luar biasa ini ya. adalah kisah perjalanan Paulus yang menaiki kapal untuk menuju ke Roma. Karena angin yang tidak baik, maka selama beberapa hari berlayar, kapal yang membawa orang-orang bersama dengan Paulus ini sekitar 275 jiwa orang hendak menuju ke Roma ini hampir tidak bisa maju. Sehingga dengan susah payah kapal ini tersebut berlayar sampai ke Roma. Dan kondisinya sudah semakin berbahaya untuk melanjutkan pelayaran ke Roma. Maka Paulus memperingatkan mereka supaya tidak melanjutkan pelayaran untuk sementara waktu. Tetapi respon perwira pasukan Romawi lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda kapal daripada kepada perkataan Paulus. Sehingga mereka mengabaikan peringatan Paulus itu. Ya, itulah manusia. Seringkali siapa dia gitu ya. Jadi seringkali memakai logika, ya lebih percaya kepada nakhodanya dianggap lebih pengalaman ya. Jadi perwira pasukan Romawi ini adalah gambaran orang yang lebih mengandalkan manusia, yang memakai logika dan yang lebih percaya kepada perkataan manusia. Sebab secara logika perwira itu melihat bahwa jurumudi dan bahkan nahkoda kapal tentunya lebih berpengalaman daripada Paulus, sehingga mereka mengabaikan peringatan Paulus. Nah, oleh karena itu Paulus berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa
Kalau mereka percaya dengan perkataan Paulus, maka mereka tidak perlu takut dan mereka akan selamat. Sebab malaikat Tuhan yang mengunjungi Paulus dan berdiri di sisi Paulus sudah berkata kepada Paulus supaya jangan takut sebab Paulus harus menghadap kaisar di Roma. Amin. Manusia selalu gitu ya. Iya. Udah dikasih tahu jangan takut dan menyertai, tetap aja takut ya. Takut. Gitu. Iya. Selanjutnya malaikat Tuhan berkata bahwa sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama dengan Paulus di kapal ini akan selamat. Wah, luar biasa janji Tuhan ya. Jadi Paulus percaya kepada janji Allah ini dan percaya bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dikatakan Allah kepada Paulus. Nah, ternyata kapal mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Kemudian perwira Romawi itu berusaha menyelamatkan Paulus. Lalu memerintahkan supaya orang lain berenang dan menyusul dengan pecahan-pecahan kapal untuk sampai ke daratan. Dan ini yang terjadi ya, akhirnya kapalnya pecah. Tapi mereka panik ya gitu ya. Iya. Tapi Tuhan udah berjanji bahwa semua akan selamat. Semua pasti selamat. Puji Tuhan, tepat seperti janji Tuhan yang disampaikan kepada Paulus, mereka semua selamat sampai ke daratan. Oleh karena itu, apa yang terjadi dengan Paulus ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita saat ini. Supaya apa? Supaya kita banyak mendengar dari Tuhan dan percaya dengan apa kata Tuhan. Amin. Yeah. Kemudian supaya kita jangan berjalan dengan pikiran, logika atau kekuatan kita sendiri. Itu ya. Sebab hanya Tuhan yang dapat menolong, melindungi dan menyelamatkan kita. Jadi kita jangan takut dan kita harus percaya dengan apa kata Tuhan. Yeah. Sebab apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Amin, ini bagus banget ya. Apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 27 ayat 34 dan 36. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Nah sahabat yang baik, respon dan sikap Paulus dalam menghadapi situasi yang sulit ini tetap tenang dan tidak takut. Karena Paulus percaya dengan apa kata Tuhan. Sehingga dia menguatkan semua orang dengan berkata bahwa tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita percaya dengan apa kata Tuhan, maka kita tidak takut dalam menghadapi masalah apapun. Sebab kita percaya bahwa semua pasti terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi sahabat yang baik percaya bahwa segala sesuatu yang dikatakan Tuhan itu yang pasti terjadi. Amin. Jadi sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sahabat yang baik, hidup adalah sebuah anugerah yang dari Tuhan. Dan hidup adalah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita harus selalu percaya bahwa pada akhirnya semua menjadi indah pada waktunya. Artinya dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita harus selalu percaya, berserah dan bersyukur sebab bersama Tuhan tidak ada yang buruk. Bersama Tuhan semuanya baik
Dan Tuhan sanggup mengubahkan yang buruk menjadi baik. Sebab kita sebagai manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Bahwa Tuhan itu baik dan pada akhirnya semua akan menjadi indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu di antaranya kita akan baca ya dari @kuswanto16. Demikian isi DM-nya. Selamat malam tim Terang Kasih, selamat malam Kuswanto ya. Saya selalu teringat firman Tuhan jangan takut. Tapi kita sebagai manusia pasti tetap ada kekhawatiran. Takut miskin, takut mati, takut kena penyakit. Nah, apakah ketika kita menjadi pribadi yang takut, kita jadi tidak percaya dengan Tuhan? Ya, memang di dalam kehidupan sehari-hari ada hal-hal seperti itu yang kita hadapi ya. Nah, jadi Kuswanto bukan berarti kita kebal dari takut. Ya. Jadi pada waktu kita mengalami sesuatu mungkin kesan pertama kita bisa takut. Tapi jangan izinkan kita dikuasai oleh ketakutan. Amen. Jadi memang kita bisa takut, tapi kita mempunyai satu kuasa, satu pilihan untuk tidak mengizinkan ketakutan menguasai kita. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan selalu katakan jangan takut, ya, terus jangan khawatir kan gitu ya. Selalu diulang-ulang itu sepertinya. Selalu diulang-ulang ya? Karena polanya manusia itu begitu saja. Iya. Contohnya bangsa Israel sudah lihat mujizat dan banyak mengalami mujizat, tetap aja takut lagi, nggak percaya. Nah itu yang Tuhan ingatkan sehingga ketika kita takut iman kita jadi tidak bisa bekerja, tidak berfungsi dengan baik. Karena takut itu imannya negatif. Nah, percaya itu artinya begini. Percaya artinya adalah Tuhan yang lebih tahu semuanya masalah kita. Dan kita mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya. Jadi untuk Kuswanto, Tuhan sedang mengingatkan kepada kita, jangan izinkan ketakutan itu menguasai kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, iya. Dari kamu sayang. Iya, ini seperti kalau kita gambarkan tuh seperti burung ya. Iya. Burung kan misalnya berputar-putar di atas kepala kita gitu kan. Iya. Itu sih nggak apa-apa ya. Memang dia begitu ya seperti itu berputar-putar. Iya. Tapi jangan sampai burung itu bersarang di kepala kita gitu ya. Sama seperti itu. Ketakutan selalu silih berganti datang dalam pikiran kita. Iya. Tetapi yang perlu ada yang sangat menentukan adalah kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan itu. Yeah. Jadi kalau kita takut ya itu memang manusia wajar ya, tapi kita tidak dikuasai oleh ketakutan dan kita tetap percaya dengan Tuhan ya. Amin. Bukan berarti kalau kita takut langsung kita tidak percaya gitu ya. Nah, Kuswanto kita doakan dan mungkin sahabat yang baik juga, iya kok seperti saya sering kali takut ini, takut itu. Nah, ini ada satu firman dikatakan, Daud begini. Ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Jadi justru dengan takut itu menjadi satu tanda kita butuh Tuhan. Jadi kita doa ya. Tuhan kayak berdoa hari ini menguatkan saudara kekasih kami Kuswanto. Supaya Tuhan sendiri hari ini memberikan shalom di dalam kehidupannya. Kami berkata semua ketakutan-ketakutan kami tolak di dalam pikirannya. Takut mati, takut miskin, dan takut apapun. Begitu juga pada sahabat yang baik. Yang seringkali dikuasai ketakutan, kami berkata hari ini, ketika kami takut, kami percaya kepada Tuhan. Kami hari ini menyerahkan saudara kami Kuswanto dan sahabat yang baik, untuk mereka hari ini bangkit dan percaya bahwa semua yang dikatakan Tuhan adalah iya dan amin. Mereka percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah ini ada lagi nih, dari @lydia_yasmin. Ya. Saya baru saja membuka tempat makan. Sudah sebulan ini memang tempat makan saya sepi. Beberapa hari kemarin saudara saya sempat mengunjungi saya dan dia bilang kalau mau laris saya disuruh berdoa di salah satu tempat yang dia kunjungi. Doanya tetap dengan cara kita, hanya berdoa di tempat yang dia tunjuk. Saya belum mencobanya. Apakah tidak apa-apa Pak dan Bu saya berdoa di tempat tersebut? Toh berdoanya tetap dengan cara kita. Terima kasih. Iya, kamu jawab saya. Ya, untuk Lydia ya, kita panggilnya Lydia aja ya. Ya, Lydia aja. Lydia ya. Kita coba untuk menjawabnya ya, pertanyaan Lydia ya. Jadi tadi saya katakan
mau bikin apa rumah makan, tapi sepi gitu ya. Lalu ada saudara diajak untuk berdoa di tempat yang khusus, ya. Dan memang Lydia belum coba ya, bahkan dikatakan caranya juga dengan cara kita kok doanya seperti itu. Lydia, kami juga belum tahu tempat apa dan seperti apa, nggak tahu juga ya. Tetapi satu hal yang kita harus percaya bahwa kita sebetulnya mempunyai akses khusus. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita sebenarnya punya akses khusus kepada Bapa kita gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun tempat yang kita berada itu kita punya, ketika kita berdoa, kita punya akses khusus dan Bapa pasti dengar doa kita gitu ya. Jadi dalam hal ini dikatakan, tanya apakah tidak apa-apa Pak dan Bu saya berdoa di tempat tersebut gitu ya. Nah tentunya kita berdoa harus hanya kepada Tuhan, pada Yesus. Karena sumber berkat kita itu dari Yesus ya. Jadi bukan soal tempatnya harus di mana dan caranya, karena hubungan kita dengan Tuhan itu pribadi seperti itu. Jadi Lydia, coba dengan kasus ini justru ini kesempatan nih untuk kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan ingin memberkati Lydia. Tapi dalam proses ini kita sedang dilatih bagaimana nih respon kita gitu ya. Nah gimana caranya? Pertama bersyukur ya Lydia ya. Tuhan dengan keadaan ini bersyukur. Dan yang kedua, Lydia juga tanya sama Tuhan, Tuhan apa nih yang membuat orang tidak datang ya. Jadi diminta hikmat, apakah mungkin lokasinya atau tempatnya atau makanannya, kita kan nggak tahu. Tapi Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Nah jadi Lydia jangan jalan pintas. Kenapa? Karena Tuhan mau kita hanya mengandalkan kepada Tuhan. Ya, kita akan doa buat Lydia ya. Dan tentunya sahabat yang baik juga, aduh daganganku nggak laris nih, gimana nih supaya laris? Nah, fokus kita jangan larisnya, fokus kita adalah yang benar caranya gitu. Karena orang benar pasti tidak akan kekurangan. Amin. Silakan kamu doa saya. Kita mau doa ya Lydia ya, kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa Lydia dan Tuhan meresponinya dan pasti memberkati Lydia ya. Kita mau berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu Lydia yang saat ini mempertanyakan banyak hal Tuhan tentang kehidupannya. Dan kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi Lydia. Dan kami percaya Tuhan bahwa bersama dengan Engkau pada saat hati Lydia berfokus kepadamu dan berharap dan mengandalkan hanya Engkau saja dan tidak mau dengan cara apapun hanya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa sebagai anakmu Lydia mempunyai akses khusus Tuhan kepada Tuhan. Dan hari ini juga kami berkata, Tuhan terima kasih. Hari ini kami tahu bahwa kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu Tuhan merasakan satu ketakutan yang menguasai kami. Mungkin karena keadaan ekonomi kami atau keadaan seperti Lydia mungkin rumah makannya masih sepi. Tuhan kami percaya Engkau tidak memberi kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan penguasaan diri. Itu sebabnya hari ini kami percaya bahwa mulai saat ini Lydia bisa mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus menolong Lydia untuk mengambil satu langkah di mana langkah kebenaran, langkah yang benar yang terus Lydia lakukan di dalam kehidupan Lydia. Dan kami percaya Engkau selalu memberkati orang benar. Dan kami percaya Engkau selalu memberkati Lydia. Dan melihat ini kami mau menyaksikan bagaimana Engkau bekerja dalam kehidupan Lydia. Dalam kuasa dan mujizat-Mu yang tidak terpikirkan oleh kami. Biarlah saat ini, mulai saat ini dan seterusnya, Lydia terus bergantung dan mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati Lydia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin ya. Nah, jadi apa yang perlu kita ingat nih supaya kita jangan takut, percaya dengan apa kata Tuhan. Yang pertama, Paulus berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa kalau mereka percaya dengan perkataan Paulus, maka mereka tidak perlu takut dan mereka akan selamat. Sebab malaikat Tuhan yang mengunjungi Paulus dan berdiri di sisi Paulus sudah berkata kepada Paulus supaya jangan takut. Sebab Paulus harus menghadap kaisar di Roma.
Dan yang kedua, perwira pasukan Romawi ini mengabaikan peringatan Paulus. Kenapa? Karena secara logika perwira Romawi ini melihat bahwa jurumudi dan nahkoda kapal ini tentunya lebih berpengalaman daripada Paulus. Jadi perwira Romawi ini adalah gambaran kita nih yang lebih mengandalkan manusia, ya, yang memakai logika dan yang percaya kepada perkataan manusia. Dan yang ketiga, kita jangan berjalan dengan pikiran logika atau kekuatan kita sendiri. Sebab hanya Tuhan yang dapat menolong, melindungi, dan menyelamatkan kita. Jadi kita jangan takut. Dan kita harus percaya dengan apa kata Tuhan. Sebab apa yang dikatakan Tuhan, itu yang pasti terjadi. Amin. Sahabat yang baik. Apakah saat ini engkau sedang membutuhkan jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan sekalipun ya? Mari buka hatimu, datang kepada Tuhan hari ini ya. Amin. Sahabat yang baik, saat ini mari berhentilah mengandalkan manusia, berhenti memakai logika dan cara berpikir kita. Percaya dengan apa kata Tuhan, yaitu kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi dan semua indah pada waktunya. Tuhanku, Engkaulah kekuatanku, padamu ku percaya, padamu ku berharap. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya. Bapa, kami sangat bersyukur. Kami tidak takut dan kami percaya dengan apa kata Tuhan, bahwa kami akan selamat, bahwa semua yang dikatakan Tuhan pasti terjadi, dan bahwa semua menjadi indah pada waktunya, sehingga kami dapat menggenapi rencana Tuhan dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai